Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Ini saya mohon matikan dulu videonya, dan untuk Bapak Ibu saya harap juga mohon untuk dimatikan audionya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam sejahtera semua. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu yang telah hadir di webinar pertama kita ya, di pelatihan Office 365 ini. Saya sangat terima kasih sekali ya, dan saya juga grogi sih sebenarnya ya menghadapi Bapak Ibu. Karena ini adalah webinar pertama saya ya untuk pelatihan ini. Saya juga baru belajar, jadi nanti kalau ada kesalahan saya maaf. Dan di sini kita tidak ada bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari, hanya saling berbagi, kemudian saling sharing ya, dan saling bantu jika memang ada nanti kendala. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang statusnya masih GWES, nanti setelah webinar nanti akan saya pandu bagaimana cara login atau gabung supaya statusnya tidak GWES ya. Jadi nanti kita akan pandu satu persatu kalau memang masih ada kendala. Nah, untuk webinar pertama seperti Bapak Ibu bisa lihat di dalam kelas yang sudah Bapak Ibu masuk ya ke dalam tim, itu materinya sekilas tentang Office 365, kemudian ada Mac ya, itu Microsoft Educator Center. Nah, jadi itu kita yang pertama dan akan saya jelaskan satu persatu. Ini saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya layar saya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu Office 365 ya, sekilas tentang Office 365. Bapak Ibu sudah kemarin ya sudah mengaktifkan akunnya dan sudah login ke portal. Jadi untuk cara login kita bisa menggunakan handphone ya seperti yang Bapak Ibu lakukan, atau juga bisa menggunakan laptop. Ya, untuk laptop Bapak Ibu buka browsernya ya, terserah mau menggunakan browser apa, apakah itu nanti Microsoft Edge ataupun Google Chrome atau Mozilla Firefox atau gunakan Opera atau browser yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Ya, Bapak Ibu tinggal nanti di browsernya ketikkan saja portal Office seperti ini. Portal Office 365. Ya, atau bisa ketikkan Office 365 login juga tidak masalah. Nah, ini cara kita masuk ke dalam portal Office-nya. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini ya, Office 365 login ini. Oke, ini langsung dia meminta sign in ya, ini saya akan kembalikan dulu. Nah, ketika sign in seperti ini Bapak Ibu silahkan masukkan akun yang sudah kita bagikan ya kemarin, yang guruinovatif.net atau guruinovatif.com ya. Punya Bapak Ibu rata-rata saya cek itu guruinovatif.com, kalau saya sendiri akunnya guruinovatif.net. Nanti Bapak Ibu masukkan seperti biasa, kemudian klik next, kemudian masukkan passwordnya, dan saya harap passwordnya jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Kalau lupa agak repot kita untuk pengajuan risetnya. Bisa, tapi nanti mungkin agak butuh waktu yang lama. Kemudian langsung kita klik sign in di sini. Nah, jika muncul pesan seperti ini ya Bapak Ibu tinggal pilih yes atau no ya. Jika yes, jadi nanti ketika masuk lagi kembali ke portal Office ini, Bapak Ibu nggak perlu login lagi, otomatis langsung masuk ke portalnya.
Ini saya pilih no saja ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini adalah portal Office 365 ya, rumahnya ya. Di sini Bapak Ibu bisa cek nanti yang ada seperti saya ini kan karena memang sudah sering buka. Di sini ada banyak ya, ada recommended ini yang sudah pernah saya buka, kemudian yang di-share ke saya sama rekan-rekan. Nah, untuk melihat aplikasi Office 365 secara keseluruhan, Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Ini adalah aplikasinya. Dan Bapak Ibu juga bisa klik di sini ya, all apps di sini. Nah, ini adalah Office 365, inilah aplikasi yang bisa Bapak Ibu akses secara gratis dan full fitur ya. Karena yang diberikan akun oleh Microsoft itu akun yang sudah resmi dan aktif selamanya insya Allah. Selama Bapak Ibu gunakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah gunakan, kemungkinan nanti akan dimatikan. Karena dilihat tidak ada aktivitas dan tidak pernah digunakan, maka kemungkinan besar akan dimatikan oleh Microsoft. Ini adalah ini adalah aplikasi ya yang bisa kita gunakan di Office 365. Jadi nanti yang kita akan bahas di pelatihan ini ya, yang dari pelatihan pertama sampai nanti pelatihan keempat, yang akan kita bahas yang terutama berfokus ke Teams ya. Di Microsoft Teams ini akan paling banyak kita bahas. Kemudian nanti kita akan bahas sedikit tentang aplikasi yang lain, mungkin PowerPoint online, Excel online jika waktu memungkinkan. Kemudian kita akan bahas Microsoft Form yang ini ya. Kemudian yang terakhir nanti akan bahas Sway ya. Dan OneDrive juga saya lupa. Nanti OneDrive juga akan kita bahas. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat akunnya ya di bagian sini. Ini adalah profil kita. Ya, di sini Bapak Ibu bisa cek. Ini nama tampilan kita, kemudian akun kita. Nah, Bapak Ibu bisa keluar kembali dengan ini ya, mengklik sign out di sini. Nah, untuk pengaturannya Bapak Ibu bisa klik ini. Ya, ini adalah pengaturan setting. Bapak Ibu bisa atur temanya ya seperti apa. Kemudian language-nya mau menggunakan apa. Ya, di sini Bapak Ibu bisa nanti setting. Kemudian apakah dia mau aktifkan dalam bentuk gelap. Izin ya, saya hatikan dulu suaranya ya. Biar tidak terganggu. Oke, lanjutkan. Di sini tema, ya Bapak Ibu bisa ganti tema tinggal dengan klik saja ya. Nanti akan berubah otomatis temanya. Ya Bapak Ibu silakan pilih. Di sini ada beberapa tema ya Bapak Ibu bisa lihat, klik semua ya, mana yang diinginkan. Misalkan yang ini tinggal kita klik saja. Nah, ini untuk tema mungkin nanti tampilannya. Kemudian tadi dark mode ini apakah tampilannya mau diaktifkan gelap? Kalau enggak, Bapak Ibu matikan saja. Dia akan seperti ini. Nah, ini untuk mengganti password kita bisa di sini ya. Misalkan password yang Bapak Ibu inputkan semalam itu agak susah, mungkin lupa, mungkin susah mengingatnya, Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mengganti passwordnya. Ya, ini akan seperti ini ya, Bapak Ibu masukkan password yang sudah Bapak Ibu kemarin masukkan. Kemudian di sini password barunya, kemudian sini konfirmasi password barunya. Baru di submit. Ini untuk mengganti password ya. Oke, kemudian di sini ya kita bisa lihat ya akun kita ya. Kita Bapak Ibu bisa klik di sini untuk melihat akunnya seperti apa. Ini adalah akun dari Office kita. Nah, ini adalah namanya ya, nama yang ditampilkan. Kemudian untuk email kenapa kita nggak bisa edit? Nah, di sini jelasannya ya, yang bisa edit itu adalah organisasi. Ya, organisasi kita di Microsoft ini kita ada di bawah Guru Inovatif. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ajukan ke mereka, bisa di email. Atau nanti bisa melalui saya dan saya akan nanti ajukan ke trainer dan trainer akan mengajukan ke masternya. Biasanya seperti itu jenjang untuk tujuannya. Agak ribet memang, tapi kalau saya sih nggak perlu sih kita ganti, cukup yang sudah diberikan saja. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa cek organisasi kita apa. Nah, ini kita berada di Guru Inovatif ya, sebagai rumah kita ya.
Dan guru inovatif inilah yang bekerja sama dengan Microsoft. Nah, ini adalah sekilas tentang Office 365. Ya, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bisa mengangkat tangannya jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada, saya lanjut ya ke berikutnya. Izin bertanya Pak Muklis, bisa Pak Muklis? Silakan Pak. Selamat siang. Ini Pak, kan tadi udah Pak ajarkan bahwa kita bisa masuk untuk ke Office 365 ini menggunakan handphone dari Android dan juga dari PC atau laptop kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, nah kira-kira dalam Teams ini apakah bisa langsung satu akun sekaligus masuk ke dua itu? Jadi saya menggunakan laptop sekaligus menggunakan handphone ke Teams misalkan. Jadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu bisa Bapak, ini saya bisa. Oh iya, iya. Ini saya coba contohkan ya. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan. Oke, coba. Ini saya share screen lagi ya Bapak Ibu, izin. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Oke, kita akan coba login dengan dua device dan satu akun, seperti itu ya pertanyaannya ya. Ini saya akan show desktop saya. Ya, benar. Ini saya akan coba buka melalui BlueStack dulu ya. Ini saya anggap sebagai handphone saya. Oke, masih dalam proses ya Bapak Ibu. Kelihatan ya layarnya ya? Kelihatan Bapak. Oke, di sini saya sudah login ya, di laptop sudah login ya sebagai Muklis ya. Dan saya login ini di Teams ya sebagai dalam bentuk aplikasi desktop ya di sini. Selain itu saya juga bisa login juga lagi ke dalam bentuk versi browsernya secara bersamaan. Ini saya akan coba login ya dari versi browser. Jadi saya bisa login ke 3 device dalam satu akun secara bersamaan. Ini saya coba buka Teams-nya. Ini saya akan ganti dulu akunnya, sorry. Saya pakai akun saya sendiri. Nah, sambil menunggu loading ya mungkin ada pertanyaan aplikasi. Ya, aplikasi untuk ini itu Pak, handphonenya itu keren juga itu ya. Bisa dibuka di laptop ya. Untuk Itu emulator ya Pak. Emulator ya Pak. Oke, ini ya emulator. Nah, ini saya buka di versi browser ya. Ini kelas kita, kelas Desiminasi Office 365. Nah, tadi saya sudah menggunakan ini ya, versi yang ini adalah yang versi desktop, dan di sini saya juga login menggunakan versi yang browser. Jadi bisa ini dalam satu laptop, dalam satu akun ya. Kemudian kalau apakah bisa lagi login saya di device yang lain, misalkan di handphone ya. Ini saya anggap handphone ya. Saya klik saja di sini Teams yang sudah saya download dari Play Store. Kita klik Teams. Kemudian saya akan login dengan akun saya ya.
Sorry, saya pun lupa password saya jadinya. Passwordnya lupa Pak Muklis. Sorry, saya coba copy saja. Kadang dia Tapi agak ini susah juga memang. kelebihan dari ini ya Pak, dari tim saya lihat ya, dibandingkan platform Google Form sama ini, sama Zoom. Nah, kalau saya lihat, di Zoom enggak, di Google Meet lah dia. Kalau kita menggunakan Google Meet, atau nggak sama nggak kira-kira Pak Muklis dalam share screen-nya? Kalau saya ingat, kalau kita di Meet, kalau kita udah share screen, apakah masih bisa melihat peserta? Menjadi Bentar ya, Pak, bentar. sekalian Pak Muklis. Oke. Bentar ya. Pak, mungkin usul aja sih. Iya, Bu, silakan. Kalau bisa mungkin materi selesai dulu baru ada pertanyaan-pertanyaan gitu biar fokus. Oh ya, bisa juga. Yang tadi saya sudah selesaikan satu materi ya, Office 365, jadi saya ajukan untuk pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Jadi kira-kira nanti takutnya enggak ini ya, belum paham. Jadi saya makanya tadi saya ajukan ada yang bertanya di Office 365 sekilas gitu ya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya sebagai apakah bisa join ya di Office 365 ini dalam waktu yang bersamaan di masing-masing device ya. Ini saya sudah join ke laptop ya, ke laptop, kemudian sudah join juga menggunakan versi browser dan join juga di Android ya, di handphone. Saya anggap ini sebagai handphone. Jadi bisa ya dalam waktu bersamaan. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Ini saya matikan dulu biar nggak terlalu berat saya. Ini saya matikan. Kemudian yang lain saya mute dulu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke Pak, oke lanjutkan Pak. Ya, tadi itu sekilas tentang Office 365 ya. Jadi saya ulangi, ini adalah tampilan dari portal Office 365 yang dimana kita bisa mengakses seluruh aplikasi dari Office 365. Jadi jika Bapak Ibu nanti masih ada yang bingung, gimana Pak saya masuknya ke Teams, jika aplikasi di laptop saya belum saya install, nah, silakan masuk ke portal Office, kemudian klik yang ini ya, Teams, yang aplikasi Teams ini. Nah, nanti otomatis masuk seperti yang ini, ya seperti ini. Oke. Materi selanjutnya itu Mac ya, Microsoft Educator Center. Ini poin kita di pelatihan pertama ini ya, kita fokusnya ke sini. Di sini akan saya buka tab yang baru. Nah, untuk Microsoft Educator Center itu adalah sebuah komunitas ya, website yang berisi komunitas, di mana di dalam website tersebut kita bisa mengikuti kursus ya ataupun webinar yang diadakan oleh Microsoft. Nah, jadi cara loginnya Bapak Ibu silahkan ketikkan di browsernya Microsoft Educator Center ya seperti ini. Kemudian di enter saja sampai yang terbuka. Pilih yang ini ya, education.microsoft.com, ini yang kita klik. Nah, tampilan awalnya memang berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nanti akan kita atur bagaimana cara menggantinya ke tampilan berbahasa Indonesia. Baik itu nanti di browser Google Chrome ataupun browser Microsoft Edge bagi Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Edge, atau nanti kita menggunakan Mozilla Firefox. Ya, untuk Opera nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Saya rasa caranya tidak jauh berbeda. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Educator Center. Ya, setelah masuk kemari kita jangan langsung ini ya mulai get start ini,
Kalau kita langsung klik ini nanti kita belum masuk ke dalam komunitasnya. Jadi kita harus sign in dulu di sini. Oke, di sini saya tidak menggunakan akun saya ya Bapak Ibu, karena kalau saya menggunakan akun saya nanti pelatihannya sih sudah saya selesaikan, jadi nanti saya nggak bisa praktekkan. Jadi ini saya akan gunakan akun yang saya buat sendiri, ya akun gratis dari Microsoft ya, yang saya buat sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek bahwa pelatihannya masih belum selesai, jadi saya bisa jelaskan ke Bapak Ibu bagaimana cara nanti memulai pelatihan di Microsoft Educator Center-nya. Di sini saya akan menggunakan akun saya yang masih belum bayar ya, yang masih versi gratis. Ya nanti Bapak Ibu silakan login menggunakan akun Guru Inovatif ya, jangan yang lain ya. Tetap gunakan yang sudah dibagikan. Oke, di sini saya sudah login ya menggunakan akun personal ya, bukan akun yang dari Guru Inovatif. Nanti caranya sama. Nah, jika sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu silakan pilih yang ini ya, yang training, pelatihan ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada kursus, kemudian ada learning path atau saluran belajar, kemudian ada webinar dan online event. Ini mungkin bisa kita ikuti jika ada kegiatan ya. Nanti Bapak Ibu coba di rumah nanti dicoba, mana tahu bisa mengikuti kegiatan secara online di Microsoft Educator Center. Cuma biasanya sih yang ada itu yang berbahasa Inggris ya. Pematerinya itu yang berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya belum pernah ketemu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mengklik yang ini, yang training, Bapak Ibu pilih yang ini ya. Yang kita fokuskan ini, pelajari yang ini, learning path. Yang untuk yang lain nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri di rumah. Ya, kita klik yang ini, learning path. Saya mutkan dulu ya biar nggak terganggu. Oke, kemudian ini akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Ini adalah learning path ya, atau saluran belajar yang bisa Bapak Ibu ambil ya, yang bisa Bapak Ibu pelajari ya, diambil kursusnya. Ini ada banyak. Hanya saja yang akan kita bahas di sini dan yang menyelesaikannya yaitu yang Office 365 untuk guru. Ya Bapak Ibu ketik saja di sini 365 supaya tampilannya lebih sedikit. Ketikkan 365 kemudian klik tombol set ini. Oke. Ini ada 8 learning path ya yang berhubungan dengan 365. Nah, kewajiban Bapak Ibu yang untuk diselesaikan nanti yang ini ya. Office 365 Teacher Academy ini yang kita akan selesaikan kursus. Ya, Bapak Ibu tinggal klik di sini ya, Office 365 Teacher Academy ini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ya, di sini saya pernah ambil beberapa ya, ini baru satu pelajaran ya yang pernah saya ambil dan statusnya skornya ada 90. Nah, untuk memulai ya Bapak Ibu nanti ini ada 13 kursus ya di sini. Untuk memulai Bapak Ibu tinggal langsung saja nanti open course. Ya, ini sebelum memulai akan saya ubah dulu ke bahasa Indonesia supaya lebih gampang ya, walaupun translate-nya ke bahasa Indonesia itu nggak sempurna ya. Jadi untuk pengguna Google Chrome sangat gampang ya. Bapak Ibu klik kanan saja di area yang kosong seperti ini, nanti tinggal klik kanan ya. Bapak Ibu bisa langsung praktek ya, sambil mendengarkan bisa langsung praktek. Kemudian klik translate to Indonesia. Oke, Ibu pilih ini ya, Indonesia. Ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, jika seandainya nggak berubah juga di sini ya, ketika kita klik yang translate to Indonesia, otomatis icon untuk translate ini muncul di sini. Nah, Bapak Ibu bisa setting, misalkan nanti
di sini tidak ada berbahasa Indonesia, Bapak Ibu klik titik 3 di sini, ya, kemudian choose another language, ya, pilih yang ini. Nah, kita pilih yang bahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa pilih bahasa Indonesia di sini. Ya, jika tidak ditemukan bahasa Indonesia, kemudian kita klik done. Nah, otomatis nanti akan berubah ke bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kalau pengguna Microsoft Edge? Ya, caranya sama dengan ini, saya buka ya. Jika layarnya nggak kelihatan, Bapak Ibu informasikan ke saya ya, supaya nanti saya tidak lakukan pengulangan untuk materinya. Nah, Microsoft Edge juga sama. Ini saya akan masuk dulu ke Mac-nya. Microsoft Edge caranya juga sama ya Bapak Ibu, nanti login juga terlebih dahulu. Kemudian untuk mengubah bahasanya tinggal sama seperti tadi, klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Ya, kita klik kanan, translate to Indonesia. Ini otomatis akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ini yang pengguna Microsoft Edge. Nah, kalau yang Firefox gimana? Firefox yang agak rumit. Ya, ada pengguna Microsoft Firefox ada agak rumit ya kalau untuk settingan mengganti ke bahasa Indonesianya. Ya, Bapak Ibu buka ya bagi pengguna Mozilla Firefox. Di sini kita masuk dulu ke Microsoft Educator Center. Oke, kemudian kita klik masuk. Nah, ini kan dia akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita klik kanan di sini, ini tidak ada. Ini ada ya, karena saya sudah aktifkan, sudah saya install. Kalau Bapak Ibu belum install pluginnya, dia tidak akan muncul translate to Indonesia seperti ini. Ya, jadi nanti supaya muncul, Bapak Ibu diklik di sini, di bagian garis 3 di sini. Ya, Bapak Ibu klik. Kemudian pilih yang ini ya, pengaya dan tema, atau langsung Bapak Ibu klik di keyboardnya Ctrl Shift A. Nah, mungkin muncul seperti ini. Nah, ini kan sana saya sudah aktifkan. Ini saya coba hapus dulu ya, saya hapus. Nah, ini kan sudah tidak ada ya seperti ini ya. Kita nggak bisa klik untuk translate Indonesia dengan mengklik kanan. Nah, jadi Bapak Ibu klik di sini ya, untuk yang pengguna Mozilla Firefox, klik titik 3-nya, kemudian pilih ini, pengaya dan tema ya, atau tekan Ctrl Shift A di keyboardnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita cari di sini ya, extensionnya kita ketikkan saja di sini. Translator Page. Nah, akan muncul lah ya, muncul beberapa pilihan ya. Bapak Ibu bisa pilih ini, bisa pilih ini, bisa pilih ini ya. Bapak Ibu silahkan, tapi yang saya pernah coba dan hasilnya bagus yang ini. Ya, kita klik. Kemudian jika sudah diklik, kemudian tambah ke Firefox. Oke, kita klik tambahkan. Nah, ini akan muncul settingan seperti ini ya. Target language-nya kita buat ke bahasa Indonesia. Untuk yang lainnya kita abaikan saja ya. Untuk target language kedua kita biarkan saja seperti itu. Kemudian kita klik OK. Ini kita OK-kan saja. Ini setelah kita setting ke bahasa Indonesia, ini kita close saja. Ini sudah masuk ya, sudah muncul ikonnya seperti ini. Ini kita close kembali. Nah, ini tinggal kita klik kanan seperti tadi, kita pilih Translate to Indonesia. Ya, seperti ini. Sorry, belum berubah. Kita coba, kita cek di sini ya. Oke, kita pilih Translate. Nah, ini sudah berubah. Seperti itu ya Bapak Ibu, cara mengganti bahasanya. Ya, kita kembali tadi ke kursusnya. Nah, setelah kita ganti ke bahasa Indonesia, kita untuk memulai langsung
klik di sini buka kursus ya, atau jika nanti nilainya di bawah standar, Bapak Ibu bisa ambil kembali kursusnya dengan cara klik seperti ini. Nah, ini kan kursus selesai ya, saya akan ambil kursus lagi. Nah, ini adalah kursus yang akan kita jalani yang pertama kali. Ya, di sini ada 13 kursus. Ya, di sini akan kelihatan ya bahwasanya kita ada di kursus yang pertama ya dari 13 yang akan kita kerjakan. Nah, di sini ada modulnya ya. Bapak Ibu tinggal baca. Di sini juga ada video. Nah, bagi Bapak Ibu yang saya yakin ya guru yang sangat hebat, sudah sering ya seperti ini, apalagi di SIM PKB, kemudian di guru belajar juga sudah sering yang seperti ini. Nah, nggak jauh berbeda ya caranya, cara pelatihannya. Kemudian di sini ada modulnya, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian di sini ada videonya juga, Bapak Ibu bisa tonton. Nah, untuk menyelesaikan Bapak Ibu harus klik yang ini, ulangan, kuis. Nah, langsung ya, ini saya langsung ya, nggak tanpa harus membaca ini, yang membaca modulnya. Saya akan langsung ke ulangan. Oke, di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu tinggal jawab benar atau salah atau suruh memilih. Ya, seperti ini Anda dapat mengubah tema Office 365 di bawah pengaturan dashboard Office 365. Tadi di awal sudah saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya benar ya. Jadi kita klik kirim jawaban. Nah, akun otomatis langsung ke checklist. Nah, kalau seandainya kita pilih yang salah, nanti akan otomatis salah. Ya, kita klik next. Ya, dia ada 10 pertanyaan. OneDrive for Business memberi Anda penyimpanan berapa? 5 tera, 500 MB, 1 tera atau tak terbatas. Kalau yang di akun Guru Inovatif itu kita dikasih 5 tera. Ini coba saya pilih 5 tera. Kita klik submit. Ternyata salah ya. 1 terabyte yang benar untuk OneDrive for Business. Berarti yang akun Guru Inovatif itu kita dapat 5 tera, jadi lebih ya. Lebih banyak yang kita dapatkan. Kenapa? Karena dia diperuntukkan untuk sebuah grup ya, bukan perorangan personal. Jadi karena dia berbentuk grup, makanya dikasih 5 tera. Jadi kita beruntung sih bisa mendapatkan akun Office 365 dari Guru Inovatif. Nah, yang benar 1 tera. Ini saya salah ya, untuk OneDrive for Business itu yang benar 1 tera. Nah, kemudian kita klik next. Ya, apakah kita dapat membuat file berikut dari OneDrive for Business ya, semua yang sesuai ya. Apakah kita bisa membuat file dokumen? Bisa, saya rasa bisa. PowerPoint bisa. Excel apakah bisa? Bisa. Kemudian OneNote apakah bisa? Bisa. Formulir juga bisa. Nah, untuk gambar VCO saya rasa tidak ya, jadi saya pilih ini, kita klik submit. Nah, benar. Kalau seandainya saya pilih semua ini pasti salah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau seandainya salah, Bapak Ibu bisa ngulang ya. Di sini sudah dijelaskan, di sini sebenarnya ada. Nah, Bapak Ibu bisa baca, tapi kalau memang keterbatasan waktu, saran saya langsung saja ke ulangannya. Nah, berbeda dengan di Guru Belajar atau kemarin kita pernah ikut simulasi P3K ya, kalau nggak salah kemarin, itu setiap kita ulang biasanya pertanyaannya berubah ya, random ya. Nah, kalau di sini tidak, pertanyaannya statik, nggak tetap itu saja, nggak ada yang berubah. Jadi Bapak Ibu harusnya dengan 2 atau 3 kali pengulangan bisa dapat nilai yang sempurna seharusnya. Ya, kita klik next, lanjut. Untuk berbagi file, nah, kita bisa apa? Buka file secara, bagaimana caranya ya? Apakah buka file secara online? Kemudian kita klik tombol bagikan dan ikuti petunjuk di kotak dialog. Misalkan ya, email rekan Anda bahwa file tersebut ada di Office 365. Ini misalkan saya semua, apakah benar? Ternyata salah, sorry. Tadi salah ya, langsung terklik 2 kali, saya mohon maaf. Dan kita langsung ke pertanyaan kelima. Anda dapat mengolah file dari dashboard Office 365, OneDrive untuk bisnis, ketika Anda membuka file secara online atau bagian dari salah satu di atas. Ini saya asal pilih ya. Misalkan saya pilih ini, dashboard Office 365, saya pilih ini misalkan. Ini saja saya pilih, kemudian saya klik submit. Ternyata benar ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Beritahu saya apa yang Anda lakukan. Ini bisa kita
membantu Anda menyelesaikan tugas dalam program Office. Nah, ini nanti akan kita singgung sedikit ya Bapak Ibu, nanti di pertemuan ketiga ya, insya Allah ada kita bahas di OneDrive dan kolaborasi dengan Office 365. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya, beritahu saya apa yang ingin Anda lakukan. Jadi kita bisa informasikan ke teman nanti, kamu kerja inilah di sheet kedua, saya kerjakan sheet pertama secara barengan, bisa. Ya, kita klik submit. Benar. Kita klik next. Pertanyaan ketujuh, editor di Word Online mengenali petunjuk kontekstual dalam makalah dan dapat mengidentifikasi saat siswa menggunakan kata yang salah. Ya, untuk Word Online, apakah benar? Ini saya coba asal, saya pilih salah. Apakah benar? Ternyata salah. Jawabannya adalah benar. Kita lanjut ke poin pertanyaan ke-8. Pembaca imersif ya, immersive reader. Mengevaluasi keterbacaan dan tulisan Anda. Apakah bisa dia mengevaluasi ya? Immersive reader ini digunakan jika mungkin ada peserta didik atau teman sejawat atau pengguna Office 365 itu yang tidak bisa melihat ya, hanya bisa mendengar. Kita bisa menggunakan immersive reader. Nanti dia akan mengejakan atau membacakan apa yang ada di layar ya dengan immersive reader ini. Mungkin saya pilih benar ya. Apakah jawabannya benar? Ternyata salah. Tidak ya, karena kan bukan untuk mengevaluasi ya, hanya dia gunanya untuk membaca apa yang ada di layar. Ya, ini fungsi dari immersive reader. Kemudian kita klik next. Desainer di PowerPoint. Menciptakan gerakan sinematik dalam sebuah presentasi adalah template khusus untuk presentasi, menggunakan gambar yang disisipkan dalam PowerPoint, atau mengatur slide ke dalam konsep-konsep kunci. Nah, ini kira-kira yang mana ya Bapak Ibu ya? Saya coba pilih ini mungkin. Ya, benar. Karena desainer dalam PowerPoint itu kita mengisipkan gambar ya. Kemudian mungkin ada beberapa pengaturan supaya gaya presentasinya itu timbul. Kemudian kita klik next. Pertanyaan terakhir. Isi flash membantu Anda menyortir data dengan cepat. Flash. Kalau untuk sortir kan seperti kita ketahui itu untuk mengurutkan data ya. Saya rasa ini tidak ya. Tapi apa jawaban saya benar? Benar. Nah, berapa hasil poin saya? Ini 60 dan saya tidak lulus ya. Hanya 80% di atas baru bisa lulus. Nah, kita bisa ikuti kembali kuisnya jika tidak lulus ya. Jika misal tidak lulus, kita ikuti kembali, dia akan ngulang ke pertanyaan pertama. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi, itu nggak berubah ya Bapak Ibu. Tetap dia sama. Jadi saya rasa harusnya bisa menyelesaikannya ya dalam 2 kali percobaan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini agak males ya. Kalau saran saya sih tetap dibaca ya supaya ilmunya ini masuk ya. Kemudian dapat banyak kita dapat ilmu di sini. Tapi nanti kalau waktunya terbatas, silahkan langsung seperti keulangannya ya, ke kuisnya. Silahkan, nggak mengapa. Nanti sambil menjawab kuis, sambil Ibu review, ya Bapak Ibu review apa yang salah dari jawabannya. Bapak Ibu bisa cari di sini. Ya, di sini ada semua. Nah, kita bisa ulangi lagi, yaitu cara mengerjakan kuisnya. Ya, di sini kembali. Jika nanti sudah selesai ya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan lencana ya. Lencana di sini akan mendapatkan lencana. Dan lencana ini yang nantinya akan kita lakukan dan sebagai syarat kelulusan nanti untuk mendapat sertifikat dari guru inovatif ya, sertifikat Office 365. Nah, jadi untuk melihatnya bagaimana ya? Apakah ini kan sudah saya selesaikan satu ya? Nanti yang untuk buka kursus kedua, Bapak Ibu skornya minimal 8% tadi ya, Bapak Ibu bisa lanjut ke kursus yang berikutnya. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, untuk melihat kemana, kita bisa klik di sini di bagian profil. Ini ada profil ya, Bapak Ibu klik. Nah, kemudian klik profil saya. Nah, ini yang sudah dapatkan. Ya, saya selesaikan kemarin di bulan Juni tanggal 22. Nah, kita bisa lihat
klik detail dan sertifikatnya juga ada. Ya, kita klik lihat sertifikat. Ini otomatis download, saya download dulu ya. Oke, saya buka. Nah, ini yang akan kita dapatkan ya. Ini harusnya nanti nama Bapak Ibu di sini yang mungkin ini kan karena saya menggunakan akun personal dari laptop saya sendiri. Lenovo F5, nanti nama Bapak Ibu di sini. Kemudian ini adalah rencananya ada tanda tangan dari Vice President dari Microsoft. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya jika ada suara yang mengganggu. Sudah bangun anak saya jadi mungkin agak terganggu sedikit. Ya, ini adalah yang dapatkan. Ini bisa print ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa print. Ini saya close. Nah, jadi nanti tugasnya itu, tugas pertama akan saya berikan ke Bapak Ibu menyelesaikan 3 kursus tadi ya, yang di Office 365 Teacher Academy tadi. Ya, itu kan ada 13 kursus, Bapak Ibu silahkan lengkapi. Nanti jika lengkapi, Bapak Ibu bisa cek di sini di transkrip ya, Bapak Ibu klik. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan. Nah, untuk melihat transkrip ya dari ini semua, Bapak Ibu klik di sini ya, lihat transkrip, klik, nanti otomatis buka ya. Ini coba saya matikan dulu ya Bapak Ibu ya, saya matikan dulu ini supaya tidak download ya otomatis. Sebentar. Masih ya, ini saya keluar dulu ya Bapak ya, saya keluar dulu, mohon maaf. Saya keluar dulu. Kita kembali ke profil tadi ya. Nah, untuk melihat sertifikat di sini ya Bapak Ibu ya, di view transkrip ya bahasa Inggrisnya, atau lihat skrip ini, sorry masih juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu, bisa nanti download saja langsung apa. Oke, ini saya klik langsung, saya buka, nanti dia akan hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa yang akan Bapak Ibu selesaikan. Ini adalah transkrip nanti yang akan dan ini yang akan Bapak Ibu kumpulkan nanti ke saya. Nanti saya ajari cara mengumpulkannya bagaimana. Nah, setelah nanti Bapak Ibu selesaikan 13 kursus yang ini, yang kita kembali ke training dan learning part ini. Kemudian kita ketik saja di sini 365. Kita klik tombol search, kemudian kita pilih yang ini ya Bapak Ibu ya, yang Office 365 Teacher Academy. Nah, setelah 13 kursus ini ya, ini ada 13, Bapak Ibu selesaikan semua, kemudian kita sudah download transkripnya tadi, nanti baru Bapak kumpulkan ke saya. Nanti untuk pengumpulannya di dalam Microsoft Teams nanti akan kita ajari ya, di pertemuan kedua nanti akan cari cara mengumpulkannya. Nah, selain 13 materi ini, 13 kursus ini yang harus Bapak Ibu selesaikan, ada nanti kode yang akan kami berikan ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu masukkan ke dalam profilnya. Ya, di sini kan kalau Bapak Ibu klik di sini, ini ada Redeem Achievement Code ya, atau pencapaian kodenya. Kita berubah ke bahasa Indonesia dulu biar lebih gampang. Ini sudah ya. Kita klik ini. Di sini ada tukar kode pencapaian. Nah, nanti akan kami berikan jika sampai saat ini kami juga belum mendapatkan kodenya ya dari trainer. Nanti jika sudah diberikan akan kami beri ke Bapak Ibu. Nah, untuk jika sudah nanti didapatkan kode
kode ininya ya, kode webinarnya ya, kode trainernya. Nanti Bapak Ibu tukarkan di sini ya. Bapak Ibu klik di sini, kemudian klik tukarkan kode pencapaian. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan nanti kodenya, kemudian tebus. Nah, jika Bapak Ibu sudah menebus, otomatis nanti akan muncul di transkripnya. Ini saya tunjukkan dari saya yang sudah lengkap ya. Saya akan keluar dulu. Saya masuk ke profil saya yang guru inovatif. Oke, ini saya sudah komplit semua ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sudah komplit semua. Saya akan coba tunjukkan di profil saya terlebih dahulu. Ini adalah yang sudah saya selesaikan ya. Jadi saya tunjukkan Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan, nanti akan mendapatkan lencana seperti ini ya. Nah, kalau seandainya tidak ada lencana, gitu gimana? Ada beberapa kursus yang tidak ada lencananya. Kursus yang 13 kursus tadi, itu ada lencananya semua ya Bapak Ibu, ada sertifikatnya. Nah, di sini Bapak Ibu transkrip. Nanti sudah seperti ini. Ini saya download lagi. Sorry ya, aku nggak mau ya, bentar ya. Coba lagi, mungkin ada kesalahan. Oke. Nanti ketika Bapak Ibu memasukkan kode tadi ya, kode yang di sini tadi, yang ini, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan transkripnya akan terisi ya di sini seperti ini. Saya tunjukkan di sini ya. Karena kita hari ini kan pelatihannya webinar ya, pelatihan Microsoft Educator Center. Nanti Bapak Ibu akan muncul di transkripnya itu nanti. Sorry, mana ya? Ini ya, custom training learning design ini. Nanti akan masuk seperti ini ya. Di transkripnya ketika Bapak Ibu sudah masukkan kode yang akan kami berikan nanti. Sampai saat ini kami belum terima, nanti kami belum bisa berikan, nanti sudah diterima akan kami berikan ke Bapak Ibu, nanti akan saya cantumkan di Teams dan saya cantumkan juga nanti di grup WA. Nah, yang akan Bapak Ibu kumpulkan selain yang 13 kursus tadi, yaitu kode yang kami berikan nanti. Nah, jadi guna dari kode itu menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu hadir di dalam pelatihan ini. Ya, kalau Bapak Ibu nggak masukkan nanti kode yang akan kami berikan, data Bapak Ibu di guru inovatif ya, khususnya di Microsoft Educator Center nanti itu nggak terdata pelatihannya. Nah, sehubungan materi kita yang pertama ini adalah materi tentang Microsoft Educator Center. Nanti ketika Bapak Ibu masukkan kodenya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ini ya, transkrip nilai ya di Educator Center. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini saya close terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk pelatihannya yang hari ini poinnya intinya menyelesaikan 13 kursus di di Microsoft Educator Center yang tadi ya, Office 365 Teacher Academy. Nah, ini pembahasan kita tentang Microsoft Educator Center. Tadi kita sudah ajari bagaimana cara loginnya ya. Kita masuk dulu ke Microsoft Educator Center, kemudian login menggunakan akun inovatifnya. Kemudian kita juga sudah tadi sampaikan bagaimana cara translate ke bahasa Indonesia ya bagi pengguna Firefox ya, silahkan nanti download pelajarannya terlebih dahulu ya, tadi sudah saya tunjukkan. Nanti jika ada kendala Bapak Ibu bisa hubungi, bisa melalui tim, melalui WA, nanti akan saya bantu. Kemudian
kita sudah ajari bagaimana cara menyelesaikan kursusnya. Ya, di sini ya, saya ulangi, di learning path. Kemudian kita pilih yang 365, kita search, pilih yang paling terakhir ya Bapak Ibu. Office 365 tercerai. Ini yang wajib Bapak Ibu selesaikan. Nah, jika ini sudah selesai, jika Bapak Ibu ingin lagi lanjut ke training selanjutnya, silahkan ya Bapak Ibu, nggak dihalangi dan malah lebih baik. Jadi Bapak Ibu makin banyak ilmunya dan makin banyak sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan dari Microsoft. Oke, demikian ya untuk pembahasan kita tentang Mac. Jadi saya buka sesi pertanyaan sebelum kita lanjut nanti pembahasan kita yang terakhir yaitu sekilas tentang Microsoft Teams, karena pembahasan kita Microsoft Teams nanti full di pertemuan di webinar kedua. Jadi di akhir nanti akan saya jelaskan sekilas. Nah, saya buka sesi pertanyaan ya untuk Microsoft Educator Center. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, saya stop dulu share. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya tentang Microsoft Educator Center, saya persilakan angkat tangannya dan saya. Gimana Bapak Ibu, paham atau gimana? Bu Eneng, ini siapa yang angkat tangannya? Sebentar, saya cek. Bu Darmini, silakan. Pak, ulang cara ganti bahasa tadi, Pak. Saya tadi nggak dengerin ada adzan, maaf. Oke. Kita ulangi ya Bapak Ibu, ini saya share kembali. Iya, sama Pak. Oke, kita ulangi ya Bapak Ibu, saya share screen lagi ya. Begin. Kalau ada gangguan suara itu mohon maaf ya Bapak Ibu. Ada anak saya udah bangun jadi saya bingung juga. Tadi tidur sekarang udah bangun. Oke, kita buka ya. Nah, di sini jika sudah Bapak Ibu sudah masuk kemari ya, atau kita langsung retake saja kursnya ya. Saya akan coba retake kurs kembali. Nah, ini kan masih berbahasa Inggris ya. Ini pengguna yang menggunakan Google Chrome. Saya guna Google Chrome dulu. Untuk pengguna Google Chrome jika ingin mengganti bahasanya gampang ya. Tinggal klik kanan saja di area kosong dimanapun Bapak Ibu, klik kanan saja. Klik kanan. Nah, kemudian translate to Indonesia. Udah berubah gitu aja. Yang untuk pengguna kalau di handphone nanti saya tunjukkan ya. Untuk handphone bagaimana caranya. Ya nggak bisa klik kanan ya di handphone ya. Saya lupa itu di handphone nggak bisa klik kanan. Maaf, Pak. Maaf. Ini punya saya tuh itu loh. Translate to English. Itu jika muncul seperti ini translate to English ya. Kan ini sudah Bapak Ibu klik saja nanti translate to English, klik saja di sini. Nggak apa-apa diklik saja. Nah, nanti di sini ada pojok sini ya. Kelihatan ya menunya. Klik di sini. Kemudian klik titik tiganya. Nah, klik titik tiganya langsung aja praktek ya Bapak Ibu di rumah. Klik, kemudian choose another language. Nah, baru pilih bahasa Indonesia. Kita cari. Misalkan bahasa Indonesia ini. Baru klik done. Sudah, gitu Bapak Ibu. Ya, ini saya contohkan misalkan bahasa lain ya. Saya pilih misalkan Arabik. Saya klik translate. Dan berubah langsung otomatis. Ketemu Bu? Pak, ketemu Pak. Oke, bisa ya? Oh, saya pun nggak tahu nih apa bahasanya. Nih, saya ganti lagi. Indonesia. Oke. Nah, ini yang Google Chrome ya. Pengguna Microsoft Edge gimana? Kita buka Microsoft Edge. Ada nggak yang menggunakan Opera di sini, Bapak Ibu? Kalau ada, bilang ya. Kita coba juga nanti Opera. Sini. Ini jika sudah masuk ya. Misalkan sudah dimulai nih, sudah masuk kemari. Saya ambil ini kursusnya ya, saya ambil. Ibu dia anak saya, Ibu ya. Mohon maaf ya. Kemudian saya ketikkan 365. Ke 365 ini kan saya belum login. Nggak ketemu nih. Anggap saja seperti ini. Nah, ini pengguna Microsoft Edge sama ya dengan Google Chrome. Klik kanan saja.
kemudian translate to Indonesia. Jika nggak ada translate to Indonesianya sama yang seperti yang dialami Bu Darmini tadi, diklik saja muncul bahasanya, klik saja, baru nanti dirubah di sini sama di pojok ini ada di bagian atas ini, klik, kemudian pilih bahasanya, ya, misalkan Arabik, kita klik translate, dia akan otomatis berubah. Ya, saya kembalikan ke bahasa Indonesia. Klik translate. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk Perpos gimana? Sampai sini udah ya Bu ya, pengguna Google Chrome sama Microsoft Edge. Untuk yang Perpos sama ya, agak rumit sedikit ya, nggak rumit kali tapi sedikit. Sebelum kita bisa klik kanan, Ibu harus install dulu plugin-nya ya. Caranya gampang, di sini ya, tinggal klik di sini di titik 3 ini. Kemudian kita klik pengaya ya, pengaya dan tema ya, atau bahasanya apa ya, add-ons kalau nggak salah saya, add-ons. Klik di sini atau langsung Bapak Ibu tekan di kliknya Ctrl Shift A secara bersamaan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika ini kan saya sudah install tadi ya, ini saya hapus lagi biar jelas. Ini saya hapus. Nah, jika tidak muncul, Bapak Ibu klik di sini di bagian caret ini, ketik saja translator pick, kemudian enter. Nah, kita pilih yang ini ya. Saya rekomendasikan yang ini karena saya sudah coba beberapa, hasilnya kurang bagus ya, bahkan tidak berhasil. Nah, jadi kita pilih ini saja, kita klik, kemudian langsung klik tambah ke Firefox. Kita klik tambah. Nah, muncul seperti ini, klik tambahkan. Ini sudah berhasil ya, sudah masuk, kita klik saja. Nah, jika ini muncul, ini Bapak Ibu bisa cek di sini juga ada. Baru kita bisa klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Gitu ya. Belum nih ya, belum berubah ya. Kita ulangi, coba. Atau ini, oh sorry, saya tutup dulu. Saya masuk dulu. Nah, ini akan kita rubah ke bahasa Inggris. Sorry, ini tidak ada ya. Kita coba buka lagi. Tadi pengairan temanya. Loh, hilang lagi ya. Saya coba ulangi. Kita tambahkan tadi ya, translator. Kita klik yang ini, translator web page, kita klik tambah, kita klik tambahkan, kita klik OK. Nah, ini kita ganti ya, kita ganti, jika muncul kita ganti bahasa Indonesia. Atau kan nggak muncul, ini kita biarkan dulu ya, karena nanti merubahnya. Ini yang saya close dulu, saya close. Ini kan yang muncul sama kayak Bu Darmini tadi kan, translate to English ya. Bapak Ibu bisa langsung nanti klik di sini atau bagian yang ini, yang pengguna Firefox ya. Klik di sini, kita klik optionnya, kita ganti sama kayak tadi ya. Kita pilih language-nya ke bahasa Indonesia. Target language-nya kita ganti ke bahasa Indonesia, baru kita klik translate. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu cara mengganti bahasanya. Oke, saya close. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami atau masih kurang? Kita ulangi lagi. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi? Bu Nur Fitriana, silahkan. Ya Pak, terima Halo Bu kasih. Nur. Iya Bu, silahkan Bu. Ya. Dengar nggak suara saya Pak? Dengar Bu, dengar jelas, silahkan. Oh iya. Maaf tadi ketinggalan Pak. Saya masuknya ketinggalan soalnya tadi ada kamar yang di sebelah itu saya join di situ. Nggak ada Suka kali suaranya. masuk kamar sebelah nih ya. Sampai lama banget di situ. Nah, di situ kan
kok nggak on gitu loh, suaranya nggak ada, ternyata salah tempatnya gitu. Materinya Iya. saya ketinggalan Pak. Ya, terus Bu tugas Fitria yang juga. Bapak sampaikan apa ya tadi tugasnya Oh ya? iya, boleh, boleh. Bu Fitria juga tadi minta diulangi ya. Kita ulangi ya. Maaf, ya Dari ini baru tahu ada materi seperti ini, jadi masih masih Iya. belum bisa gitu Pak. Maaf ya Pak. Iya, boleh, boleh. Nanti Bapak Ibu juga bisa tonton ulang nanti rekamannya, ya nggak apa-apa. Tapi ini kan saya ulang juga lagi supaya yang lain juga lebih mantap ya. Dan saya izin kepada rekan-rekan yang mungkin sudah paham, saya izin untuk ini saya share screen lagi ya. Diunggah via YouTube ya Pak? Nanti saya unggah di Microsoft Stream saja. Nanti di YouTube gitu. kan saya edit dulu. Ya. Nah, di YouTube juga nanti Ya. coba saya unggah juga. Iya Pak, terima Oke, kasih. saya izin atas share screen lagi. kesabarannya, terima kasih Pak. Oh, harus sabar saya. Kalau nggak sabar nggak jalan ini. Iya, ya. Ya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Oke, kita ulangi ya dari pertama untuk masuk ke Microsoft Educator Center ya. Ini saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Oke. Bapak Ibu sudah buka browsernya ya. Yang di rumah boleh langsung ya, langsung praktek ya. Jika menggunakan laptop boleh. Kalau dari handphone saya belum tunjukkan ya di handphone, nanti setelah ini saya tunjukkan di handphone bagaimana di handphone karena mungkin ada sebagian rekan-rekan yang mungkin di laptopnya bermasalah, boleh juga mengerjakan nanti di handphone atau rekan-rekan nanti mungkin sambil mungkin di perjalanan atau mungkin nggak bawa laptop mungkin ya, bisa juga di handphone dilanjut tadi pelatihannya. Kita masuk ya ke Microsoft Educator Center. Caranya ketik saja Microsoft Educator Center seperti ini punya. Ya, pilih yang ini ya. Microsoft Educator Center. Nah, jika sudah Bapak Ibu login ya, jangan lupa login. Ini tadi saya lupa keluar ya, langsung login ya. Saya sign out saja dulu. Nah, Bapak Ibu klik sign in di sini ya. Sign in. Oke, kemudian pilih akun guru inovatifnya ya, pastikan akun guru inovatifnya ya seperti ini, klik. Nah, otomatis langsung masuk ya, dia nggak apa-apa. Kemudian jika sudah masuk ke kemari ya, kita pilih yang ini, yang training ya, ingat ya yang training. Di sini juga ada yang program-program lain ada ya, STEM juga. Mungkin Bapak Ibu pasti pernah mendengar STEM. Mungkin yang jenjang SMA yang ada nih kayaknya STEM. Saya lupa ya. Kemudian di sini ada program-program yang lain. Bapak Ibu bisa nanti coba-coba di rumah. Tapi yang ini saya fokusnya di sini ya, di training, di learning fund. Kita klik. Nah, yang kita wajib selesaikan di pelatihan ini yang mana? Yang ini ya. 365 yang ini ya, yang untuk guru ini Office 365 Teacher Academy. Nah, kita klik ini ya, kita klik. Nah, ini sehubungan saya sudah menyelesaikan, makanya statusnya komplit ya. Bapak Ibu mungkin nanti statusnya beda ya, nggak komplit ya. Nah, ini status saya sudah saya selesaikan semua ya, di sini. Nah, untuk memulai Bapak Ibu memulai pelatihan, scroll saja di sini boleh. Ini kan ada nih ya, ini pelatihan yang pertama, pelatihan yang kedua, ketiga, 4 sampai ini ya ke-13. Nah, Bapak Ibu kerjakan satu persatu ya. Di sini sudah masuk ke waktu asar ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Klik di sini nanti, ambil kursus ya, take course. Ini sana saya sudah melengkapi, ini saya ambil lagi, saya ulangi. Kita klik di sini, kemudian ini sudah komplit nggak apa-apa, saya ambil lagi ya resume course-nya, saya ulangi. Nah, ini dia akan tampil seperti ini ya, table of content ya. Ini adalah materinya ya, ada 1 sampai 10 ini materinya, yang ini kuisnya, ulangannya. Nah, supaya Bapak Ibu lebih memudahkan ya, mungkin yang
yang jago bahasa Inggrisnya saya sarani berbahasa Inggris saja ya, supaya lebih pengembangannya lebih bagus ya. Tapi kalau nggak bisa ya kayak saya ini nggak paham saya berbahasa Inggris, kita ganti ke bahasa Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya caranya. Kita klik kanan kemudian translate to Indonesia ya. Nah ini sudah berbahasa Indonesia. Silakan baca modulnya atau tonton videonya ya. Nah jika sudah dibaca semuanya atau Bapak Ibu lagi mungkin lagi banyak kerjaan ya, saya maklum ya, ini di awal-awal mula tahun ajaran baru ya, apalagi saya harap nanti dapodiknya nanti keluar, jadi Bapak Ibu jangan fokus ke dapodik dulu. Nanti dapodiknya nanti saja pengerjaannya setelah selesai webinar. Nah Bapak Ibu bisa langsung nanti ambil ulangan jika sudah ini dibaca ya. Kalau memang nggak punya waktu langsung saja ke ulangan nggak apa-apa, nanti materinya bisa Bapak Ibu baca-baca nanti setelah mungkin nanti mau diambil lagi kursusnya kembali. Yang penting selesai dulu ya, supaya target nanti untuk pelatihan pertama selesai. Nah ini Bapak Ibu klik di sini di ulangan atau kuisnya, klik. Nah Bapak Ibu jawablah pertanyaannya ya, ada 10 pertanyaan ya. Untuk yang pertama ini ada 10 pertanyaan dan di sini nanti ada keterangan berapa kursus yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Ini karena saya sudah selesaikan 13 ya, maka yang saya muncul 13 dari 13 kursus itu sudah selesai. Nah ini adalah kursus yang pertama. Jika sudah, tinggal klik saja di sini, pertanyaannya dijawab ya, apakah Anda dapat mengubah tema Office 365 pengaturan di dashboard. Tadi saya sudah jelaskan di awal, jawabannya iya ya Bapak Ibu ya, benar. Nah kalau Bapak Ibu pilih salah, ini salah tuh, nggak apa-apa, lanjutkan saja ya, yang nggak usah tutup langsung ya, nggak usah, lanjutkan saja. Jadi sampai selesai, sampai ke pertanyaan ke-10 dilanjutkan saja. Nanti jika sudah selesai baru diulangi jika memang target nilainya nggak tercapai ya. Kita misalkan ini benar, klik kirim jawaban. Nah otomatis langsung ketahuan ya jawabannya ya. Nah kemudian klik next. Nah ini saran ya supaya cepat. Sebenarnya saya nggak patut ya, nggak pantas. Cuma karena berhubung memang pelatihan kita ini sempit dan waktu yang diberikan ke kita dan ke Bapak Ibu untuk menyelesaikan nanti tugas, ada 4 tugas nanti yang akan saya berikan itu sempit, nggak panjang. Supaya lebih gampang nanti di tugas pertama ini dicatat saja jawabannya. Jadi Bapak Ibu ngulangnya cuma sekali saja kalau nanti nilainya nggak mencukupi ya. Nah di sini kan ada nih 80% untuk lulus. Nah jika nggak sampai 80%, Bapak Ibu bisa langsung tahu jawabannya. Nah, iya benar dipoto kalau boleh. Dan ini untuk pertanyaan kedua tadi ya, OneDrive for Business memberi Anda berapa kapasitas ya. Kalau guru inovatif sudah jelas ya, 5 tera ya yang kita dapatkan, sangat besar sekali. Nah untuk for business dikasih 1 ya. Langsung kita klik submit answer. Nah, kita klik next. Pertanyaan ketiga, Anda dapat membuat tipe file berikut dari OneDrive ya. Di OneDrive nanti kita bahas di pertemuan ketiga ya. Nah ini semua ditulis ini kecuali yang paling terakhir ya. Semuanya bisa di OneDrive kecuali yang ini. Nah, jadi ini nggak usah kita checklist. Kita klik submit answer. Ya seperti itu ya. Sudah benar, kita klik next. Untuk berbagi file, bagaimana caranya? Kayak gitu ya, buka file secara online, kemudian klik tombol bagikan, kemudian ikuti petunjuk di kotak dialog, iya. Rekan Anda bahwa file tersebut ada di Office 365, iya misalkan. Masuk ke OneDrive, ya, kita klik submit. Tersalah, ini enggak, ya ternyata ya, saya lupa. Berbagi kalau di email cuma hanya pemberitahuan ya, medianya ya, bukan cara berbagi, hanya medianya. Salah berarti. Kita lanjut saja, lanjut nggak apa-apa. Anda dapat mengelola file Anda dari apakah dashboard Office 365, OneDrive, atau ketika kita buka secara online, atau nggak ada salah satu dari sini. Nah, untuk mengelola file tetap di penyimpanan ya, penyimpanan kita di Office 365 yaitu OneDrive. Ya, benar ya. Next, kita lanjut. Ini ya, fitur yang pertanyaan ke-6. Fitur beritahu saya apa yang Anda ingin lakukan. Nah, nanti kita singgung nanti di pertemuan ketiga juga.
Membantu Anda menyelesaikan tugas dalam program Office. Iya, benar. Ya, benar, bisa. Bapak Ibu lakukan yang ini ya, kerjakan yang kedua. Kita kasih komen bisa ya. Klik submit. Oke. Nah, editor di Word Online mengenali petunjuk kontekstual dalam makalah dan dapat mengidentifikasi saat siswa. Oh, udah dijawab sama Ibu. Oke, lanjut. Ini immersive reader mengevaluasi. Salah ya, karena bukan untuk mengevaluasi ya, tapi hanya untuk membaca ya. Nanti kita praktekkan ya, immersive reader bagaimana nanti di pertemuan berikutnya. Oke, kita klik next. Desainer PowerPoint. Yang ini ya, menggunakan gambar. Bapak Ibu sering nih kalau buka PowerPoint untuk presentasi. Kita klik submit. Nah, flash bantu Anda menyortir ya, untuk sortir mengurutkan data. Salah ya, salah. Oke, kita klik submit. Saya dapat berapa nilainya? Kita cek. Dapat 90. Ya. Lulus ya, 90 lulus ya, karena minimal 80. Nah, begitu ya cara pengerjaannya Bapak Ibu ya. Langsung ke kursus berikutnya bisa ya, langsung. Nah, nanti kita langsung ke kursus yang kedua di sini. Langsung ambil lagi. Ini kan saya sudah selesai nih ya, saya ambil lagi nih. Nah, ini tentang kolaborasi di Word Online. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung ke ulangannya. Ini berapa nih pertanyaannya? Ada 10 juga. Ya, betul ya. Begitu caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi, selesaikan 13 kursusnya, selesai. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu download transkripnya. Nah, cara downloadnya gimana? Ini Bapak Ibu klik di sini, di profilnya, klik ya. Kemudian pilih profil saya. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu selesaikan nanti akan muncul di sini ya, sertifikatnya. Setiap kursus ada juga yang tidak. Jadi jangan nanti takut loh kok nggak ada, tapi udah selesai ya. Itu ada juga yang nggak memiliki rencana. Ini kita bisa unduh dan bisa kita print ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pelatihan secara keseluruhan, klik di sini. Lihat transkrip. Ya, nanti akan otomatis download ya. Klik OK saja. Ini saya menggunakan Internet Download Manager, langsung otomatis dia. Oke, saya start. Nah, ini yang sudah saya selesaikan semua. Ya, ada 5 halaman. Nah, yang nanti yang dikumpulkan tugasnya yang ini ya Bapak Ibu. Transkrip ini yang dikumpulkan nanti. Nanti cara mengumpulkan nanti saya ajari nanti di pertemuan kedua. Nah, ya. Oke Bapak Ibu ya. Sampai sini paham ya? Ini saya close. Oke. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dengan Ibu siapa ini? Bentar. Bu Darmini ada lagi sih. Ini silahkan kalau mau tanya lagi. Sebenarnya mewakili pertanyaan ibu-ibu nih tuh. Malu nih ibu ini bertanya nih. Beraninya piawai aja. Siapa tahu aja. Iya. Silakan. Bu Darmini, ya silakan. Ya Pak, tadi kan yang kursus pertama itu sudah diselesaikan. Kemudian tidak klik kursus selanjutnya, tapi kembali ke ikhtiar karena mau aktivitas lain misalnya. Terus nanti mau melanjutkan lagi bagaimana Pak? Oh iya, oke. Ini masih share screen ya? Untuk matiin ya? Oke. Ya, oke, kita lanjut. Kita dari sini tadi ya. Misalkan Ibu sudah selesaikan nih ya, selesaikan yang kursus pertama, kemudian mau keluar dulu, mungkin mau masak ya, namanya ibu-ibu ya, mau masak apalagi. Perjalanan. Ya, masak aja lah biasanya rata-rata ya. Apalagi ini yang muslim ya, mungkin ada yang puasa yang mau sibuk mau nyiapkan buka puasa ya, untuk suami, untuk keluarganya ya, bisa di skip dulu lah, nantilah gitu kan. Kursus pertama dulu lah. Nah, dibuka aja lagi. Dibuka kan sudah selesai di sini. Langsung saja lompat di sini. Langsung klik yang ini, ambil yang kedua, langsung ambil kursusnya di situ langsung. Misalkan nih saya udah komplit di yang ini, saya mau ambil yang akhir misalkan. Boleh langsung ambil saja kursusnya. Iya, langsung ambil kursusnya di situ. Nah, ini saya karena sudah
saya ulangi resume. Nah, muncul seperti ini. Itu ya, Bu Darmini ya. Bisa ya dipahami ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Nur Putri, Bu Nur, ya silahkan, belum turun tangannya, monggo. Itu ya bahasanya ya. Saya sekalian belajar lah ya. Iya boleh, silakan. Cara menurunkan tangannya gimana, Pak? Cara menurunkan tangan. Ini kelihatan ya layar saya ya. Ini kan di sini nih, angkat tangan di sini nih. Ini untuk angkat tangan, raise hand. Ya, untuk menurunkan ya klik lagi lower hand di sini. Gitu. Untuk lower handnya ya. Oh berarti tadi belum tahu ya, kirain angkat tangan lagi gitu. Iya lupa. Aduh, memang harus banyak belajar kita ini memang Pak Adi. Iya kita harus memang. Apalagi mau sekarang udah 4.0 ya. 4.0 ya, mungkin nanti mau 5.0 mungkin. Ya 4.0 kan harus gurunya itu harus ini ya, mempunyai yang berbasis stick ya. Jadi ada waktu. Ini berhubung azan, saya mutkan dulu ya Bapak Ibu ya, nanti kita lanjut setelah azan selesai ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang Office 365 kemudian Mac sudah ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti kita lanjut setelah azan ya Bapak Ibu. Ini saya izin dulu untuk mematikan suaranya. Jadi deh tangan saya cepat turunin lagi. Suaranya jadi kok hilang ya? Izin Bu, lagi azan. Lagi azan. Dulu ya, dulu izin.
Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Terima kasih sudah menunggu. Nah, nanti pertanyaan jangan di WA Bu, kalau lagi meeting gini nggak terbaca sama saya, fokusnya ke Teams. Jadi via Teams ya, atau nanti di chat timnya nanti kan bisa saya baca juga. Kalau di WA saya buka lagi WA-nya. Saya soalnya nggak fokus nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, gimana untuk Bu yang tadi yang di WA tadi siapa ya? Bu Yanti itu sudah terjawab ya, tadi sudah kita jawab bagaimana cara uploadnya. Nah, sekarang untuk yang di handphone ya, saya belum tunjukkan ya. Kalau di handphone gimana cara bahasanya juga ya kan, pengerjaannya gimana. Nah ini saya akan coba tunjukkan yang Bapak Ibu yang menggunakan handphone ya. Ini saya share screen lagi, saya izin share screen. Kalau ada suara nggak ada gambar, kemungkinan sinyal ya Bapak Ibu ya. Koneksi juga bisa jadi. Ini saya izin share screen lagi Ibu. Oke, akan buka tadi handphonenya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin juga pakai di laptopnya BlueStack silakan ya. Install saja BlueStack gratis kok, tinggal download aja. Nah, kalian Bapak Ibu biasa ya buka browsernya ya, Chrome sama ya, nggak ada masalah. Nah, masuk kita ketik juga sama ya, Microsoft Educator Center. Ya, seperti itu ya, kita klik. Ini coba saya cek. Ya, sorry. Oke, kita pilih yang ini ya, Microsoft Educator Center. Oke, kemudian untuk menggantinya gimana? Bentar ya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada Oke, ada gangguan. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita login dulu ya. Login ya, sign in. Kita klik sign in. Nah, masuk ke akun guru inovatifnya. Sama tadi, sama nggak ada beda ya. Nah, jika sudah masuk, kita pilih yang ini ya, di sini. Klik di sini, bagian titik 3 ini. Pilih yang training. Ya sama, baru pilih yang ini, training part. Pilih. Nah, kita ketik saja. Maaf Bapak, layarnya kosong Bapak. Kosong ya? Yang lain gimana? Kelihatan iya. ya? Oke, saya ulangi. Nggak kelihatan Pak, kosong. Enggak ada kan di HP Kelihatan. ini lagi materi HP Bu. Ada. Samping kanan itu loh, belah kanan. Oke, ini saya ulangi ya. Saya tutup dulu. Mungkin ada kesalahan. Saya coba bentar. Ibu lihatnya di belah kanan harusnya. Ini saya ketengahi saja. Oh iya, udah. Betul. Di lebaran berapa? Ini saya lebarkan nanti nggak kayak handphone Bu. Nanti saya kecilkan saja biar kayak handphone ya. Pak bisa dari awal sedikit Pak? Iya, saya mau mengikuti ini. Saya keluar nih ya, saya ulangi ya. Ini saya back terus. Oke, Bapak Ibu buka Chrome-nya ya. Pasti ada Chrome ya, di handphonenya pasti ada. Ya, jika kita ketikkan Microsoft Educator Center. Kita pilih yang ini yang paling atas tuh ya, ada di sini. Ya. Klik. Nggak ada itu belah. Nggak ada. Yang ada apa? Nggak ada gambar. Maksudnya ini nggak nampak layar. Juga, Pak. Ya Pak, hitam Pak. Hitam ya. Yang lain? Sama Hitam Pak. Hitam. Iya, sama hitam. Kalau pertama tadi udah betul. Oh ya benar yang kepada
awal. Oke, coba saya. Sama Kak, nggak ada gambar. Oke, kalau ini kelihatan nggak? Ya, M. Nah, ya, kelihatan. Kelihatan ya. Nggak ada. Berarti harus Tuh. Nggak ada gambarnya. Yang nggak ada gimana ya? Mungkin sinyal ya? Ada. Nggak ada, Kalau di sekarang sini ada. ada. Pakai HP. Sekarang ada. Setelah ada ininya. Temanya, tampilannya. Ya, Pak. Nah, lanjut. Bentar ya. Saya coba dulu bentar. Saya close dulu ya Bapak Ibu. Mungkin sorry, saya stop dulu bentar ya. Coba saya ulangi. Saya ulangi share screen-nya. Oke, ini kalau seperti ini sudah kelihatan kah? Kelihatan. Ya. Iya, sudah. Oke, nanti kalau yang belum kelihatan mungkin nanti bisa lihat di rekaman aja nanti ya. Mungkin di jaringan atau gimana. Oke. Jika sudah buka Google Chrome-nya, Bapak Ibu ketikkan saja ya Microsoft Educator Center. Oke, kemudian pilih yang ini ya. Yang atas ya, education.microsoft.com, klik. Nah, jika belum login di sini ada nanti, ini saya keluar dulu lah biar jelas ya. Saya keluar dulu. Nah, ini kan ada sign in ya atau login ya atau masuk kalau bahasa Indonesia ya. Ada ya. Bapak Ibu klik sign in. Nah, pilih yang jika tidak muncul kayak gini ya, ini kan ada nih akun saya otomatis. Jika tidak muncul, pilih yang ini ya. Langsung ketikkan sini emailnya. Oh, yang plus itu pilih. Iya, email yang sudah tadi Bapak Ibu miliki ya, guru inovatifnya. Oke, jika sudah langsung klik next ya. Masukkan passwordnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa passwordnya. Kemudian sign in. Nah, jika sudah muncul seperti ini sama ya, pilih ya saja biar nggak bolak-balik sign in nanti. Nah, ini klik ini pilih di checklist, kemudian klik yes. Ya biar langsung pilih kalau mulai lagi login langsung biasanya. Nah, ini kan udah mulai nih. Udah masuk kita ya, udah masuk. Ini kita cari dulu kursusnya di mana. Klik titik 3 di handphonenya, kan ada nih ya. Garis 3 ya, garis 3. Kiri ya. Garis 3 kiri. Klik garis 3 kiri. Kemudian pilih yang training. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pelatihan ya. Kalau yang berbahasa Indonesia. Nanti kita lihat ya. Kemudian pilih yang ini yang tengah ya, learning path. Learning path. Tulisannya kecil banget. Coba saya. Kecil ya Bapak Ibu. Maaf. Mungkin kamera saya matiin, kalau enggak mata saya dekat benar sama laptop. Iya. Bentar ya, coba. Saya nggak bisa besar ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa ya. Oke, jika sudah kita ketik saja ya pencariannya 365 biar gampang nyari kursusnya. 365. Nah, baru search. Iya, search ya. Nah, kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Ini pilih yang ini. Nampak nih yang ibu-ibu cantik ini ya. Nah, ini klik ini. Ya, kita klik yang Teacher Academy. Muncul. Nah, ini kan tadi kan sudah saya jelaskan punya saya komplitnya. Bapak Ibu belum ya? Statusnya ya, belum komplit ya. Ini kan ada tuh ya semua ya. Bapak Ibu bisa lihat ya pelatihannya. Nah, misal pilih aja salah satu yang pertama. Tuh. Nah, ini masih bahasa Inggris ya. Gantinya gimana bahasa Indonesianya? Ayo. Ada yang tahu? Bisa klik kanan di handphone. Oh, nggak bisa. Titik 3 ini loh. Iya, benar. Klik titik 3 di sini. Ya. Titik 3. Ini ada translate ya. Nah, translate. Sorry ini. Sorry, saya ulangi. Ini muncul English to English ya. Di bawah ini Bapak Ibu lihat ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu di handphonenya mungkin di atas atau gimana ya.
Nanti ada, jika masih ada bahasa Indonesianya udah langsung berarti udah alhamdulillah. Jika belum berubah, ini diklik titik 3 di sini. Tiga yang Ya, klik titik 3 di yang sini. di- Ya. yang Pilih di- more language ya. Oh, Marlon. Jika iya, more Kliknya yang di mana language. nanti? Kliknya yang di titik 3 apa ya? More Titik language. 3. Ya. Ya, pilih. Udah, baru cari bahasa Indonesia. Oke. Nah, udah bisa diklik. Nah, udah berubah dia otomatis. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Bisa. Oke. Sekarang ingat. Sekarang ingat, nanti kalau nggak ingat di WA aja. Nanti atau lihat rekamannya nanti saya share ya. Oke. Ya saya anggap bisa lah. Gampang kok. Ibu apa? Ini udah biasa yang kayak gini. Benernya gampang. Oke. Ya Bapak Ibu udah sering lah, udah biasa ya. Saya yakin guru-guru hebat semua di sini kok. Halo, terima kasih. Iya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang ingin sampaikan? Ini atau yang ditanyakan? Ini kita masih Office 365 tadi ya sama Mac ya. Kita belum singgung yang tim sedikit. Nanti saya akan singgung tentang tim sedikit untuk rinciannya nanti. Ayo, ada lagi yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut? Berarti Pak, kalau itu berarti langsung klik mulai kursus ya, kalau kita sudah melalui. Iya. Mulai kursus. Kalau belum pernah mengambil dia pasti mulai kursus. Tapi kalau seandainya sudah pernah kita ambil kembali kursusnya mulai atau diulang boleh. Yang penting targetnya 80% ya kelulusannya yang itu setiap kursus. Nah, nanti kalau sudah 13 kursusnya diselesaikan, Bapak Ibu nanti tinggal download ternyata. Tapi nanti downloadnya setelah webinar kita selesai aja ya. Nanti di pertemuan keempat nanti kita download saja. Nanti karena tadi seperti saya bilang kan ada kode yang akan saya berikan. Cuma sampai ini jam berapa ya? Jam 4 di sini. Ini saya dapat dari trainernya. Karena yang kode itu dari mereka. Nah, nanti akan nanti akan kami berikan. Iya, Itu setiap kursus ada durasinya ya Pak ya? Ada durasi. Iya, ada durasi jamnya. Rata-rata yang untuk yang Office 365 itu 1 jam. Cuma yang terakhir yang nggak sampai 1 jam ya, harus sekitar berapa menit itu. Istilahnya kita mengambil kursus di jamnya ya, ada sekitar 13 jam. Nah, ini sebagai tambahan ya Bapak Ibu ya. Adapun nanti yang kita dapatkan setelah menyelesaikan tugas semua, baik pelatihan 1, pelatihan 4, itu yang pernah saya share kemarin ya, yang ditandatangani oleh Dirjen GTK sama Microsoft itu yang Pak Hers siapa? Ya. Pak Hus ya, saya pun lupa namanya. Nah itu yang kita dapatkan ya. Kalau yang dari Microsoft itu ini langsung dari Microsoft ya, dari Microsoft langsung. Itu Bapak Ibu boleh juga nantiin, silakan mengapa. Adapun nanti pelatihan yang 4 hari ini, yang webinar ini nanti kursusnya sertifikatnya lain lagi ya, yang 32 jam itu lain lagi ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pak, sorry tanya terus nih. Baru untuk ini kan kursus. Untuk materi-materinya di mana Pak? Dari yang mana? Itu Pak. Ya itu. Oh, ini kan ada. Kita langsung berarti ya? Iya langsung. Kan ada kursusnya. Yang coba saya share ya, biar nanti kelihatan jelas. Oke, ini masih di handphone ya saya ya. Nah ini kan tujuannya ya, ini saya akan ambil ya, saya ambil lagi kursusnya. Nah, yang materinya ini Bu, 1, 2, 3, 4 sampai 10 ini materinya. Bapak Ibu klik saja, nanti nih baca, ada bacaannya, ada videonya juga ya, ada videonya juga. Tuh. Ini saya klik akan suara, ini nggak kedengaran suaranya ya. Saya coba aktifkan suaranya terlebih dahulu biar Bapak Ibu dengar. Nah, kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran tapi bahasa Inggris. Iya. Ini. Tapi bahasa Inggris ya, nggak bisa nggak bisa translate ke bahasa Indonesia masalahnya. Jadi
tunggu saja nanti kalau saya di konten Microsoft ya Bapak Ibu ya. Saya buat yang bahasa Indonesia. Iya dong, harus. Ya, jadi nanti yang dibaca saja modulnya dulu. Nanti kalau jika ada yang kurang paham, tinggal nanti ditanyakan dengan saya. Insya Allah nanti saya akan bantu. Nah, untuk kursusnya, untuk kuisnya langsung aja nanti diambil supaya selesai ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bu Asi, silahkan. Udah angkat tangan Bu Asi, silahkan Bu Asi. Halo Bu Asi. Suaranya Bu, speakernya di itu. Di ini Bu Asi. Mic-nya di Speakernya itu masih mute. Coba saya. Lupa kasih turun tangan kali, Pak. Silakan Bu Asi. Maaf, Pak. Iya, halo Bu Asi. Bu Asi Mafuro. Gimana? Bertanya atau enggak nih? Kalau enggak diturunkan dong tangannya, capek loh angkat tangan. sholat kali. Angkat tangan. Oh, bisa jadi. Bapak Ibu yang dari Papua ya kan di sana 6:30 ya. Informasi dari Bu Deborah kemarin kalau jam 7 udah nggak bisa ya, udah nggak bisa aja ditutup jalannya. boleh di live ya, nggak apa-apa, boleh live karena pembahasan utamanya sudah saya sampaikan. Adapun nanti yang tentang tim ini hanya sekilas saja, nanti pembahasan lengkapnya di webinar nanti hari Rabu kita jelaskan gitu. Ya kasihan juga udah 6:30. Bu Deborah, boleh. Hadir. Bu Deborah, Sama iya, sih. boleh. maskernya dibuka. Ini Bu Ani loh. Dalam ruangan sampai lupa. Iya. Saya Ya Pak, untuk modulnya di sebelah mana ya Pak? Modul apa saya ini masih Bu? belajar dulu. tadi loh Modul yang Yang educator center tadi? Iya. Iya. Oh, alah, Iya, baru gabung. Yang educator center ya? Dari Papua baru gabung. Oh, itu beda lagi ya? Yang educator center modulnya yang ini ya Bapak Ibu, yang di pelatihannya langsung ya di online itu. Bapak Ibu buka saja nanti. Ya, nanti sudah ada tuh modulnya sendiri. Ya tinggal baca saja. Yang tadi ya. Kalau menggunakan laptop sih lebih luas sih tampilannya ya. Di sini saya akan share ini ya. Ini kan ada kursusnya. Ini yang ada 13 ini adalah lencana yang sudah saya selesaikan ya. Ini dapat lencana dari Microsoft. Dan kemudian untuk memulai kursusnya tinggal klik saja di sini atau langsung di sini retake course boleh. Nah, nanti kalau sudah kursus komplit mengulangi di sini resume course. Nah, ini dibaca, ini ada modulnya table of content-nya ini. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Tadi saya langsung klik buka kursus, makanya begini. Iya, nggak apa-apa. Buka kursus biar lanjut maksudnya. Biar langsung selesai tugasnya gitu kan. Untuk tugas satu kan yang kewajibannya menyelesaikan 13 kursus ini. Itu tugas satunya, dan transkrip nanti di download dan dikumpul nanti di Teams. Nanti cara mengumpulkannya nanti saya jelaskan. Mungkin di pertemuan kedua nanti kita bahas Microsoft Teams gitu Bapak Ibu. Jadi tugasnya sekarang kerjakan aja dulu sambil nonton atau sambil nonton ini apa namanya yang lagi itu di SCTV si Andin ya, si Andin. Nontonnya di YouTube drakor. Iya, dia drakor luar biasa. Oke, ada Bapak Ibu sebelum kita lanjut ya, untuk dari Papua, Bapak Ibu dari Papua boleh ya meninggalkan ya, karena pembahasan utamanya itu Microsoft Educator Center sudah saya jelaskan. Jadi jika ingin meninggalkan grup ini room boleh. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti kan ini saya rekam, nanti akan saya share juga di Teams, saya share juga nanti di WA. Oh, berarti ini udah selesai ya? Okay. Ada sih sedikit lagi tentang tim
tentang Teams yang akan saya Lanjut. jelaskan. Lanjut tim. Oke, kita lanjut ya. Gak ada pertanyaan lagi tentang Educator Center ya? Gak ada ya? Oke. Oke, Bapak Ibu izin live ya, live. Iya, boleh, boleh. Maaf duluan. Aduh. Iya, boleh. Padahal Iya. pengen sebenarnya. Besok baru nginep di sekolah. Oke, terima kasih buat semuanya. Iya, sebenarnya waktu kita pun tinggal 5 menit lagi ya Bapak Ibu, tapi ini sekilas ya. Saya akan sekilas tentang tips, nanti Bapak Ibu bisa tonton juga rekamannya. Oke, ini saya share screen terlebih dahulu. Izin ya, share screen kembali. Oke. Ya, yang akan saya jelaskan tim di pertemuan kali ini pembahasan tentang ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara login, kemudian perbedaannya sedikit versi desktop ya, yang aplikasi desktop, kemudian browser, dan dari aplikasi mobile. Ya, itu aja sih yang akan saya jelaskan di ini. Dan sebenarnya untuk versi desktop itu kita akan dapatkan fitur yang lebih banyak dari versi browser ya, seperti ini ya Bapak Ibu, bisa cek di sini di versi aplikasi desktop ya. Kemudian sedangkan yang ini saya akan buka versi yang browser. Nah, ya di tampilan awalnya sama ya Bapak Ibu ya, sama, tidak ada perbedaan. Saya akan coba saringkan biar Bapak Ibu bisa lihat. Ini tadi malam juga sudah saya jelaskan ya, tapi ini akan saya ulang kembali. Nah, yang di sebelah kanan saya ini adalah yang aplikasi desktop yang saya install. Nah, bagi Bapak yang tidak bisa menginstal, nggak usah dipaksakan, gunakan yang versi browser saja. Ya, ini adalah versi browser. Saya loginnya menggunakan Google Chrome. Ya, perbedaannya tidak ada. Di sini tidak ada sih, nggak ada perbedaan. Semuanya sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya ketika meeting. Tampilannya agak berbeda sedikit dari versi desktop sama yang versi browser. Kalau yang versi desktop, ya seperti Bapak Ibu lihat ini di layar, ini menunya di sini ya, di bagian pojok atas di sini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang versi browser nanti ya di bawah di sini. Nah, jika ada yang menggunakan ya ada di bawah sini, di tengah-tengah ya, hampir di tengah-tengah nanti itu menu-menunya. Dan di versi browser saya belum telusuri lebih lanjut, nanti saya coba cek lagi. Sejauh saya tidak bisa mengganti backgroundnya ya, seperti ini yang saya gunakan sekarang itu tidak bisa mengganti kalau yang versi browser ya, tapi kalau yang desktop bisa. Nah, untuk yang mobile ya Bapak Ibu sudah bisa coba kan sendiri, tampilannya pasti berbeda, kekurangannya sama ya. Untuk mengganti background itu tidak ada, itu saja sih. Lainnya sih sama masalah. Untuk recordingnya sepertinya ada, fitur yang lain ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan juga ini untuk pembelajaran Ibu, menggantikan Bapak Ibu yang belum punya Zoom yang bayar ya kan. Kalau Zoom yang versi basic ya, yang masih gratisnya hanya 40 menit ya waktunya. Tapi kalau tim bisa Bapak Ibu gunakan sepuasnya lah kalau saya bilang. Nah, itu saja sih kalau sekilas untuk Teams ya. Nanti di pertemuan kedua hari Rabu insyaallah kita mulai, nanti mungkin 7:30 kita start. Nanti jam 7 mungkin saya buka. Jam 7:30 kita start. Nanti akan kita jelaskan secara lengkap aplikasi Teams ya Bapak Ibu. Bagaimana pengelolaan di Teams, cara membuat kelasnya, membuat rapat gimana, kemudian share screen gimana, terus cara record, merekam itu gimana. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan kedua.
Nah, jadi di pertemuan ini ya poinnya itu Microsoft Educator Center sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa tonton lagi webinarnya, akan saya share lagi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tanya di tim langsung atau melalui WA group. Oke, saya sudahi ya Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya silahkan. Bagi yang ingin live silahkan live. Bagi yang ingin bertanya lebih lanjut silahkan. Saya persilakan. Untuk webinarnya sudah selesai dan ini akan saya akhiri ya Bapak Ibu recordingnya. Saya akhiri. Sebentar, saya akhiri dulu.